Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, channel kita belajar bersama. Silakan perhatikan dengan baik penjelasan dari saya. Di kelas 8 banyak membahas tentang teks. Salah satunya ada teks berita yang akan kita bahas kali ini. Nah, sebelum membahas tujuan pembelajaran kali ini ada beberapa ya. Oke, kita mulai dulu. Teks berita. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa mampu memahami pengertian teks berita. Yang kedua, mengetahui unsur-unsur berita 5W plus 1H. Yang ketiga, mengetahui langkah-langkah menyimpulkan pokok-pokok berita. Dan yang terakhir, yang keempat, siswa mampu meringkas dan menanggapi teks berita. Baik, kita next. Oke, pengertian teks berita. Mungkin dari kalian sudah ada yang tahu pengertian teks berita. Nah, di sini saya ringkas saja. Pengertian teks berita itu teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Ingat ya, poinnya di sini ada kejadian atau peristiwa yang telah terjadi, maksudnya itu lampau, atau yang sedang terjadi. Nah, itu berarti faktual atau terkini. Oke, kita lanjutkan. Nah, unsur-unsur teks berita terdiri dari apa saja sih? Nah, yang 5W plus 1H itu tadi apa saja maksudnya? 5W plus 1H di sini, oke, kita urutkan dulu. Yang W pertama yaitu what, apa, who, siapa, why, mengapa, when, kapan, where, di mana, dan yang terakhir 1H-nya yaitu how, bagaimana. Nah, jadi 5W plus 1H di sini ya ini ya, unsur-unsur teks beritanya. Oke, kita lanjutkan. Nah, perhatikan teks berikut ini ya. Oke. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok. Pada tanggal 21 sampai 25 November, larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut, seperti di Pelabuhan Merak, menyebabkan antrian truk di sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrian terjadi di dermaga hingga dermaga 4. Tetapi antrian tersebut masih dalam batas normal. Antrian belum membludak keluar area parkir pelabuhan. Akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Sumber Kompas dengan beberapa penyesuaian. Nah, ini ya contoh teks beritanya. Oke, kita bahas satu-satu. Apa saja sih unsur teks berita di dalam berita ini? Nah, yang pertama, peristiwa apa yang terjadi? Padatnya pelabuhan Merak. Oke, itu sudah jelas ya. Berarti ini yang apa? Kemudian yang kedua, siapa yang mengalami peristiwa itu? Truk-truk mengangkut barang non-sembako. Oke. Yang ketiga, di mana peristiwa itu terjadi? Di pelabuhan penyeberangan Merak. Keempat, kapan peristiwa itu terjadi? 10 hari menjelang Lebaran. Yang kelima, mengapa peristiwa itu terjadi? Adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada 21 hingga 25 November. Dan yang terakhir, bagaimana keadaan? Maksudnya yang nomor 6 ini bagaimana keadaannya? Nah, keadaan di sana, proses tersebut menyebabkan antrian truk di pintu masuk kapal. Oke, semoga jelas.
kita next lagi ke tahapan meringkasnya. Nah, di sini ada beberapa tahapan meringkas teks berita. Nah, ada 3 tahapan. Yang pertama, kita harus mendengarkan atau membaca beritanya dulu, kemudian mencatat pokok-pokoknya, atau yang 5W+1H tadi disingkat menjadi adik Simba. Maksud adik Simba apa? Ya, apa, di mana, kenapa, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, adik Simba gitu ya. Dan yang terakhir, menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas. Nah, kalau kalian sudah ketemu 5W+1H-nya, maka kalian akan mudah. Sebentar. Nah, jika ketemu 5W+1H ini, 5W+1H adik Simba ini, maka kalian akan mudah untuk meringkasnya. Nah, jadi sebelum meringkas harus temukan dulu 5W+1H. Oke, kita next. Nah, ini ringkasan berita dari teks sebelumnya tadi. Nah, seperti ini ya. Teks sebelumnya tadi terdiri dari 3 paragraf, maka ini menjadi 1 paragraf saja. Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut barang. Oke, yang ini berarti apa? Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk. Itu berarti apa? Oke. Pengangkut barang non sembako. Ini maksudnya truk-truk pengangkut barang non sembako. Ini berarti siapa? 10 hari menjelang Lebaran. Nah, ini berarti kapan? Disebabkan adanya larangan melintas. Berarti ini unsur berita mengapa. Nah, 4 cakupan unsur berita tersebut maka bisa dijadikan 1 ringkasan. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kalian belajar untuk menanggapi teks berita. Nah, sebelum menanggapi, kalian harus tahu dulu aspek-aspek tanggapan terhadap berita. Ada 2 ya, bisa berupa menanggapi isi atau struktur beritanya, atau menanggapi bahasa berita. Nah, yang isi atau struktur berita, kalian menanggapi kebenaran atau kelengkapan dari berita tersebut. Bisa saja berita tersebut tidak benar, atau tidak lengkap, atau datanya tidak valid, seperti itu. Kemudian bahasa beritanya, penggunaan kalimatnya, apakah mudah dipahami atau tidak. Nah, pilihan katanya apakah sesuai atau tidak. Nah, seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, contoh tanggapan terhadap berita. Nah, contoh tanggapannya, yang pertama, saya kira informasi yang disampaikan berita itu cukup akurat karena isinya tidak jauh berbeda dengan informasi-informasi yang disampaikan sumber berita lain. Nah, ini berarti tanggapan yang positif. Tanggapan yang kedua, informasi yang disampaikan berita tadi malam masih diragukan kebenarannya. Setelah saya cross check dengan berita dari sumber lainnya, ada yang berbeda, terutama di dalam penyampaian informasi jumlah korban. Jumlah korban tidak sebanyak dengan diinformasikan dalam berita itu. Nah, berarti ini tadi menanggapi struktur berita atau isi berita yang berisi tentang kebenarannya. Nah, berarti kebenaran berita tadi atau kelengkapannya itu masih belum jelas. Seperti itu ya. Nah, yang terakhir, bahasa yang disampaikan berita itu cukup jelas. Sebagai pendengar, mudah untuk memahami informasi yang disampaikan penyampai berita. Nah, berarti ini menanggapi bahasa beritanya. Oke. Nah, semoga sampai di sini kalian memahaminya ya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jika berkenan silakan subscribe, like, komen, dan share video ini. Karena setiap pembelajaran akan saya upload ke YouTube channel saya dan kalian bisa tonton. Salah hilap saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.